got a lot of shit to learn, I'll admit it. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Ivan Pratita. Di kesempatan malam ini saya akan memberikan informasi tentang hipnosis part 2-nya. Nah, mungkin kalian sudah nunggu kan part 2-nya seperti apa. Dan saya akan membahas lebih ke tahap tingkatannya lagi. Nah, kita tahu kan bahwa ada sebenarnya 4 tahap yang harus kita lalui pada saat kita melakukan hipnosis. Tapi kan kita bertahap dulu, biar kalian lebih paham dan kalian lebih mengerti tentang seperti apa yang harus dilakukan saat kita melakukan hipnosis. Tapi untuk itu kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian merasa kalau video ini adalah video yang bermanfaat. Oke? Bagi kalian yang sedang belajar hipnosis, ini mungkin informasi yang sangat penting sekali untuk kalian dan informasi yang bagus, cukup bagus karena kalian di sini akan belajar secara gratis tentang hipnosis yang saya akan ajarkan kepada kalian. Oke? Yang pertama itu adalah prainduksi, ya kan? Prainduksi di situ pada saat di video pertama saya sudah menjelaskan bahwa prainduksi di sini adalah kita bisa membangun kepercayaan dengan si klien atau mungkin si suyat. Nah, pada kedua itu adalah tahap induksi mungkin ya. Nah, di sini yang saya akan bahas mana adalah prainduksi. Prainduksi itu di dalamnya ada dua. Dari mulai kita melakukan komunikasi, membangun kepercayaan, dan sampai kita sebagai praktisi melakukan tes sugestivitas. Mungkin informasi tes sugestivitas nanti yang akan lebih menarik untuk kalian karena di situ sebenarnya kita sudah melakukan hipnosis kepada orang yang bersangkutan. Nah, bagaimana sih biasanya saya untuk melakukan pendekatan dengan si korban? Nah, ini akan menjadi topik juga yang menarik bagi kalian yang masih bingung. Kadang kan kalian berpikir gimana sih kita memulai untuk sebuah permainan hipnosis supaya si orang itu tidak curiga dengan kita. Nah, setelah itu, kalaupun memang kita sudah dapat korban, apa ya sih yang harus kita lakukan selanjutnya untuk mereka supaya mereka tetap nyaman dengan kita? Mungkin ini nanti ada trik-triknya untuk saya bagikan kepada kalian semua. Nah, kita ngobrol santai aja ya, karena di saya kan nggak bahas terlalu serius banget. Jadi saya juga menggunakan bahasa yang lebih dimengerti supaya kalian juga lebih paham tentang apa yang saya sampaikan kepada kalian semua. Nah, poin pertama, pada saat saya mendapatkan calon klien atau mungkin calon suyet, perhatikan baik-baik. Pada saat saya mendapatkan calon klien atau mungkin calon suyet, yang saya pertama lakukan adalah berkenalan dengan mereka, memperkenalkan diri saya secara baik-baik dan tetap dengan attitude yang sopan. Dan saya menyampaikan apa maksud saya di situ. Biasanya saya akan memberikan satu permainan dulu tentang sulap. Nah, itu kenapa kalian lihat di channel saya itu banyak video-video sulap tentang sulap. Sebenarnya itu adalah untuk membantu saya dalam pendekatan dengan si klien. Jadi biasanya trik saya, cara saya dengan pendekatan dengan klien adalah dengan bermain sulap terlebih dahulu. Karena menurut saya itu lebih efektif ketimbang saya harus to the point langsung ngomong bahwa saya akan melakukan hipnosis. Tentu itu akan menjadi satu ancaman buat mereka ya, karena kita kan tahu bahwa hipnosis itu banyak yang menganggap itu sebuah peristiwa yang sangat tidak diinginkan. Nah, pada saat saya melakukan sulap dan mereka merasa nyaman dengan saya, disitulah saya akan memberikan permainan yang lebih. Dan satu catatan buat saya, buat kalian semua, jangan pernah menyampaikan kalau kalian akan melakukan hipnosis kepada seseorang. Apa yang perlu kalian sampaikan? Bilang saja kalau kalian ingin melakukan tes kemampuan berpikir atau mungkin dengan istilah lain seperti melatih kefokusan atau mungkin berlatih tentang imajinasi. Terserah kalian lebih enak menggunakan kata-kata yang mana. Biasanya sih kalau saya lebih enak menggunakan tes konsentrasi. Jadi lebih ringan terdengarnya untuk mereka yang masih awam tentang hipnosis. Karena di sini kita nggak akan melakukan yang namanya hipnosis tidur. Pada saat itu nanti saya setelah melakukan sulap dan mereka tertarik, saya akan melakukannya dengan situasi yang enjoy, situasi yang santai. Jadi mereka tidak merasa terancam sama sekali dengan kegiatan saya di situ. Dan
pada saat si klien itu sudah mulai nyaman dengan kita, setelah nyaman baru kita bisa melakukan tes konsentrasi tersebut. Seperti apa yang sudah kita katakan di pertama, kalaupun dia bersedia, itu akan lebih jadi gerbang utama kalian untuk bisa berhasil melakukan hipnosis. Dan prainduksi di sini kalian bisa memberikan penjelasan kepada si klien supaya tidak ada miskomunikasi pada saat nanti kalian sudah menyampaikan sesuatu tentang sugesti yang kalian berikan kepada si klien. Apapun gunakan bahasa ya. Ingat, gunakan bahasa yang mereka kuasai. Jadi jangan kalian menggunakan istilah-istilah yang asing di telinga mereka. Jadi gunakan kata-kata yang umum, kata-kata yang biasa mereka gunakan atau mereka mengerti. Walaupun mereka tidak mengerti dengan bahasa Indonesia, mungkin kalian bisa menyesuaikan dengan bahasa mereka, mungkin bahasa setempat Jawa atau mungkin bahasa apapun. Nah setelah itu, setelah dirasa kalian sudah cukup menyampaikan tentang apa sih yang akan dilalui saat tes sugestivitas nanti, itu akan jauh lebih mudah Anda sebagai praktisi untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Nah, mungkin pada saat tes sugestivitas nanti Anda akan menggunakan bahasa yang namanya imajinasi. Dan imajinasi di sini kalian gunakan visualisasikan suatu, misalkan biasanya yang kalian sering lihat di televisi adalah tangan lengket kan. Nah, ini trik ya. Ini di sini kuncinya. Pada saat kalian melakukan tes sugestivitas, kalian membayangkan, mungkin kalian pernah bermain saat kecil atau mungkin saat sekolah, permainan yang seperti ini saat kalian sekolah. Ada teman kalian yang berpura-pura mengikatkan benang atau mungkin memberikan lem di sela-sela jari kalian, dan makin lama lem itu kering dan akhirnya membuat jari kalian nempel. Dan bagi seorang mungkin ada yang merasakan dia nempel beneran, ada yang mungkin sebagian orang pun dia tidak merasakan efek apapun. Tapi itu nggak usah khawatir. Dan peristiwa hipnosis yang dilalui itu pun sama seperti itu. Hanya saja penyampaiannya lebih mempertajam komunikasi kita untuk bisa masuk di alam bawah sadar si klien. Untuk biasanya saya melakukan tes sugestivitas adalah dengan mata. Kenapa dengan mata? Padahal kita banyak. Ada tes sugestivitas dengan jari lengket, ada dengan tangan lengket, ada juga dengan tangan kaku, ada mungkin dengan jari kaku juga. Masing-masing sih banyak banget. Ada yang namanya balon sama yang beban. Jadi nanti yang terjadi adalah tangan satu keangkat dan tangan satu dia akan ke bawah karena merasa berat. Dan lebih gampang biasanya saya lebih menggunakan imajinasi tentang mata lengket. Nah itu kan orang lebih gampang kan membayangkan. Jadi menurut saya kalau mata dia merem, otomatis dia akan lebih fokus ketimbang kita membiarkan mereka matanya terbuka dan kita menyuruh mereka untuk konsentrasi pada satu objek, mungkin tangan atau mungkin hal yang lain. Saat ada suara atau mungkin ada seseorang yang lewat di sekitar mereka, dia akan buyar, konsentrasinya akan pecah. Beda dengan mereka saat mereka matanya tertutup, mereka jauh akan lebih fokus. Itu yang bisa saya lakukan. Dan pada saat mata mereka sudah nutup, kalian bisa memberikan sugesti kepada mereka dengan hitungan atau mungkin dengan imajinasi lain tentang lem. Biasanya lem ya, kalau lengket itu identik dengan lem. Dan kalian bisa menyuruh orang itu untuk menutup mata dan mengambil nafas panjang lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Berikan sugesti pada si klien tersebut bahwa setiap peristiwa tarikan nafas akan membuat kenyamanan dan ketenangan, dan setiap hembusan nafas akan membuat ketegangan atau mungkin rasa cemas dalam dirinya itu berkurang dan akan tergantikan oleh sebuah kenyamanan yang si suet itu hirup dari hidungnya, udara kesegaran dalam tarikan nafasnya, seperti itu. Pada saat dirasa cukup memberikan sugesti tersebut, kalian bisa memfokuskan si klien untuk pada matanya. Mungkin kalian bisa memberikan sentuhan sedikit kepada setiap mata si klien tersebut. Sedikit sentuhan untuk bisa meyakinkan, karena memang dalam hipnosis sentuhan itu sangat penting.
Jadi untuk bisa menjelaskan lebih tajam lagi tentang apa yang kita maksud kepada si klien. Katakan misalkan mata, sentuh di bagian matanya. Imajinasikan, tekankan kepada si klien bahwa mata kamu akan tertutup untuk sementara waktu. Pada saat itu pun, pada saat si klien sudah merasa enjoy dengan kamu, dia akan melakukan apa yang kamu sampaikan pada mereka. Pada saat matanya sudah tertutup, bilang dalam hitungan 1-3, bayangkan lem itu mulai nempel di mata kamu sehingga membuat mata kamu semakin lama semakin kering, membuat mata kamu lengket selengket-lengketnya, jauh lebih lengket dari sebelumnya. Kamu bisa menggunakan hitungan dari 1-5 atau mungkin 1-3. Jangan terlalu lama menggunakan hitungan. Gunakan setiap hitungan itu, kesempatan hitungan itu, setiap tahapan hitungan akan membuat matanya semakin lengket. Nah, biasanya saya menggunakan seperti ini kata-katanya. Kalian bisa tiru. Misalkan mata tertutup nih klien. Imajinasikan dalam pikiran kamu bahwa kamu merasakan mata kamu itu sekarang terkunci. Saya berikan lem di mata kamu sehingga membuat mata kamu jauh lebih terkunci dari sebelumnya. Bahkan 10 kali lipat jauh dari sebelumnya lebih terkunci. Dan perkuat lagi dengan hitungan. Saya akan menghitung dari 1-5 atau mungkin 1-3. Rasakan dalam setiap hitungan saya akan membuat lem itu semakin jauh lebih lengket, jauh lebih terkat di mata kamu. Berikan sentuhan sedikit. Pada saat 1, 2 semakin lengket dan 3 mata kamu akan lebih lengket dari sebelumnya. Dan setelah itu kamu bisa memberikan pancingan kepada si klien. Bagaimana sih pancingan yang dimaksud? Kalian bisa menantang si klien untuk membuka matanya sedikit-sedikit, tapi rasakan setiap kamu membuka mata, justru yang kamu rasakan adalah mata kamu semakin lengket, semakin nempel. Gunakan kata-kata itu, lihat reaksinya. Walaupun memang si klien masih bisa membuka, tekankan lagi dengan sugestivitas. Di sini kamu menggunakan repetisinya atau mungkin pengulangan kata. Kuncinya adalah lengket, nempel, lengket, nempel. Gunakan kalimat itu sampai si klien itu benar-benar merasakan efek dari komunikasimu atau sugesti yang kamu berikan. Pada saat si klien sudah tidak bisa, dirasa sudah nggak bisa untuk buka matanya, berarti kamu sudah berhasil melakukan desugestivitas. Dan kamu bisa mengkategorikan seseorang tersebut atau si klien tersebut adalah tipe orang yang mudah. Beda cerita dengan misalkan si klien masih bisa membuka mata. Kamu bisa menggunakan atau mengulang lagi dengan tes sugestivitas yang lain, mungkin dengan jari kaku atau mungkin dengan yang lain. Nah, mungkin itu akan menjadi satu pembelajaran buat kalian, yang para pemula yang sedang belajar hipnosis. Itu bisa kalian gunakan teknik yang sudah saya ajarkan. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat untuk kalian yang sedang belajar. Dan lebih baiknya lagi, saran dari saya, kalaupun kalian memang bermulai dari otodidak, pada saat kalian sudah merasa kalian di sini adalah ingin lebih menekuni lagi tentang profesi seorang hipnosis, kalian bisa mempelajarinya dengan secara legal atau mengikuti sertifikasi atau mungkin dengan mengikuti pelatihan yang legal dari trainer-trainer hipnosis. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian sudah merasa berhasil, selamat, kalian sudah bisa melakukan hipnosis. Dan itu yang dinamakan adalah tes sugestivitas. Apa sih tahapan selanjutnya setelah tes sugestivitas? Kalian bisa melangsungkan kepada tes induksi. Langsung ke induksinya, tahapan 2 itu adalah induksi. Atau kalian bisa melihat orang itu tertidur, atau mungkin melakukan permainan yang lebih konyol lagi seperti yang kalian lihat di televisi. Itu bisa dilakukan pada saat kalian sudah melakukan tes sugestivitas dan dibawa langsung ke proses induksi. Tapi mungkin itu akan menjadi pembahasan next selanjutnya, karena saya nggak akan berlama-lama lagi tentang mengulas panjang lebar ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah tahap pra-induksi yang di dalamnya adalah tes sugestivitas. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana skrip yang saya gunakan pada saat saya melakukan tes sugestivitas. Semoga itu bermanfaat untuk kalian dan membantu kalian dalam proses belajar tentang hipnosis. Jangan menyerah tentang sebuah pembelajaran. Lakukan apa yang kalian bisa dan tekuni apa yang sudah menjadi passion kamu.
Dan saran saya, kalaupun kalian masih otodidak dan kalian merasa ini penting untuk kehidupan kalian, silakan ikuti sertifikasi nasionalnya atau mungkin yang legal, pelatihan yang lebih legal. Jadi kalian lebih punya punya wadah lah, punya pembelajaran yang lebih matang lewat praktisi yang mumpuni, ilmunya jauh lebih, yang lebih bisa mendampingi. Karena sebenarnya dalam hipnosis itu teori itu hanya presentasinya kecil. Kalian lebih dominan kepada prakteknya ketimbang teori. Itu makanya kita bisa dalam teorinya hanya 30% kalian belajar tentang teori dan 70% kalian lebih ke praktek. Kalau kalian hanya mengenal tentang teori tanpa pernah praktek, sampai kapanpun saya jamin kalian gak akan bisa melakukan yang namanya hipnosis. Karena itu adalah seni komunikasi yang terus kita latih dan kita asah terus skill kita. Oke, jangan lupa kalian subscribe, komen, like, share video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat. Ya, salam hipnosis dari saya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.